Di video pembelajaran kali ini, Om akan bahas tentang persamaan kuadrat, khususnya menyusun persamaan kuadrat yang baru ya. Oke, nah di sini rumusnya x kuadrat minus x1 ditambah x2 dikali dalam kurung dikali dengan x ditambah x1 kali x2 ya. Berarti di sini kita harus cari x1 ditambah x2 lalu x1 dikali x2. Oke, berarti lanjut kita. Di sini menganggap x1 ya. Misalnya di sini menganggap x2. Berarti pertama kita harus cari penjumlahannya dulu. Berarti penjumlahannya adalah x1 ditambah x2 sama dengan 7 ditambah minus 2 sama dengan 5 ya. Sekarang baru perkaliannya. X1 dikali X2 sama dengan 7 kali min 2 ya. Berarti di sini min 14. Di sini kita sudah dapat penjumlahan akar hasilnya 5. Perkalian akar hasilnya min 14. Lalu kita tinggal masukin ke rumus. Nah, rumusnya kan x kuadrat minus penjumlahan akar dalam kurung ya dikali dengan x dikurang perkalian akar ya. Berarti di sini kita tulis saja lagi x kuadrat minus penjumlahan akar tadi kita udah dapat. Penjumlahan akar itu 5. Berarti 5x karena ada x ya dikali dengan x dikurang min 14. Berarti minus ketemu minus positif 14 ya. Berarti sama dengan 0. Ini hasilnya. Sama seperti soal selanjutnya. Di sini menganggap x1, di sini menganggap x2. Nah, ini 27 akar 27 ini masih bisa kita sederhanakan, berarti 3 akar 3 ya untuk x1-nya ya. Ini x1-nya 3 akar 3. Lalu jalannya tetap sama. Kita harus jumlahkan akar-akarnya. Berarti di sini 3 akar 3 ditambah minus akar 3 ya. Berarti 3 kurang 1 berarti 2 akar 3. Itu untuk penjumlahan akar ya. Sekarang perkalian akarnya. X1 kali X2 berarti sama dengan X1 itu 3 akar 3 dikali dengan minus akar 3. Berarti hasilnya 3 kali minus min 3 akar 3 kali akar 3 3 berarti min 9. Seperti di atas kita tinggal masukin rumusnya ke hasil-hasilnya ke dalam rumus ya. Kita tinggal masukin hasil-hasilnya ke dalam rumus. Di sini minus 2 akar 3 ya. 2 akar 3 lalu ini minus perkalian akarnya minus 9 sama dengan 0 ya. Itu hasilnya. Sekarang masuk ke soal selanjutnya. Di sini sama seperti soal-soal sebelumnya. Buat di sini x1, ini x2 ya. Berarti kita cari penjumlah akarnya dulu. X1 ditambah x2 sama dengan 2a ditambah 3b. Berarti di sini selesainya sampai sini aja penjumlahannya. Karena kan beda suku ya a sama b. Berarti sekarang perkaliannya. Perkaliannya x1 dikali x2 sama dengan 2a dikali 3b. Berarti di sini 2 kali 3 6 a b ya.
Sama seperti di atas, kita tinggal masukin rumusnya. Pertama X kuadrat, lalu minus 2A plus 3B, lalu positif 6AB. Ini hasilnya. Oh, ini kurang X-nya ya, harus ada X-nya ya kan, dikali dengan X. Ya, ini hasilnya. Sekarang soal berikutnya. Soal berikutnya di sini diketahui X kuadrat tambah 8X min 20 sama dengan 0 mempunyai akar persamaan P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat baru di mana akarnya setengah kali dari semula. Sama seperti tadi, kita tinggal cari penjumlahan akar lalu cari perkalian akar ya. Tetapi di sini kan kita tahu persamaan kuadratnya. Berarti kita harus cari A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya itu di soal 1, B-nya itu 8, C-nya itu min 20 ya. Berarti X1 ditambah X2 karena persamaan kuadratnya diketahui ya, ini persamaan kuadratnya diketahui. Kita pakai rumus min B per C ya. Berarti Om tulis ini min B per A, min B per A. Berarti B-nya di sini 8. Jadi min 8 per A-nya itu 1 ya. Jadi hasilnya min 8 untuk penjumlahan akarnya. Sedangkan untuk perkalian akarnya X1 dikali dengan X2 sama dengan rumusnya itu ini C per A sama dengan C itu min 20, A itu 1, jadi min 20 ya. Jadi kita sudah dapat hasil dari penjumlahan, hasil dari perkalian. Sekarang kita lihat soalnya lagi. Di sini diketahui persamaan, ditanya persamaan kuadrat baru di mana akarnya setengah kali dari semula. Semula kan kita anggap akarnya X1 ya, X1 dan X2. Berarti yang akar-akar yang baru Om anggap Y1 ya. Y1 sama dengan setengah kali dari semula. Berarti setengahnya dari semula. Berarti X1 di sini Y2 setengah dari semula ya. Kan X-nya ada 2 ya. Yang semula ya, X1 dan X2 ya. Begitu juga akar yang baru. Pasti ada 2, Y1 dan Y2. Menganggapnya gitu ya. Anggapnya Y itu akar yang baru. Oke, lanjut. Sekarang kita cari lagi penjumlahan akar. Berarti tapi yang akar yang baru ya, penjumlahannya berapa? Yang tadi kan yang semula kan kita udah tahu min 8 penjumlahannya. Perkaliannya min 20. Sekarang kita cari yang barunya penjumlahannya. Sama dengan berarti Y1 itu di situ setengah X1 ditambah Y2 itu nilainya setengah X2. Berarti ini kan FPB-nya kan setengah-setengah ya. X1 sama X2 nggak sama ya. Berarti setengahnya kita keluarin X1 ditambah X2. Ya. Berarti di sini setengah X1 tambah X2 kita udah tahu tadi nilainya. Nilainya itu tadi min 8. Ya, berarti kita kali min 8. Sama dengan coret berarti min 4. Itu untuk penjumlahan akar yang baru ya. Sekarang perkalian akar yang baru. Perkalian akar yang baru berarti Y1 dikali Y2 sama dengan kita tahu kan tadi Y1 itu setengah X1 dikali dengan setengah
X2 ya. Sama dengan kalau perkalian kan, kalau kamu bisa langsung dikali setengah kali setengah seperempat, X1 kali X2, X1 kali X2 ya. Nah, di sini kita juga udah diketahui nih X1 kali X2 min 20. Berarti kita masukin di sini min 20. Berarti coret-coret, berarti min 5 ya. Oke, sekarang kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu X kuadrat minus, karena Om pakai akar barunya Y1 Y2 supaya kalian nggak bingung, Om tulis aja akar barunya ya. Y1 Y2 dikali dengan X ditambah dengan perkalian akar-akar yang baru ya, Y1 kali Y2. Berarti sama dengan X kuadrat Y1 kali Y2 tadi kita udah dapat min 4. Berarti min, kita mau min positif 4 lalu dikali dengan X ya. X lalu ditambah dengan hasil perkaliannya min 5 ya, sama dengan 0 ya. Sekarang Om pakai cara cepat. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya ini, Om langsung aja anggap akar baru itu Y. Lalu akar baru itu nilainya setengah kali dari semula. Jadi akar semula kan kita kasih nama X, akar barunya Y. Lalu Om inverse ya, inverse, pakai inverse dibalik ya, maksudnya X itu sama dengan berapa? X itu sama dengan, ini kan kali, kalau pindah ruas setengah berarti Y kali 2/1 ya, berarti Y kali 2 ya, ini yang kita pakai Y kali 2 ya, atau 2Y, kita tulis saja ya 2Y. Oke, sekarang kita tulis soalnya, X kuadrat ditambah 8X min 20 sama dengan 0. Lalu di sini Om tinggal substitusi aja yang tadi sudah kita inverse ke dalam X ya. Jadi 2Y kuadrat, nah ini 2Y ya, udah hapus, nah ini 2Y kuadrat ditambah 8, ada X lagi berarti kita substitusi lagi, kurang 20 sama dengan 0 ya. Lalu di sini kan berarti 4Y kuadrat, 8 ini berarti tambah 16Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini kita masih bisa kita sederhanakan, berarti semuanya kita bagi dengan 4 ya. Berarti Y kuadrat ditambah 4Y minus 5 sama dengan 0. Coba lihat hasilnya, sama kan? Sama yang tadi. Yaitu cara cepatnya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya diketahui X kuadrat minus 5X min 14 sama dengan 0, mempunyai akar persamaan M dan N. Tentukan persamaan kuadrat baru di mana akarnya 3 lebihnya dari semula. Oke, sekarang Om dia akar semula dia mintanya M dan N. Berarti kita tulis M tambah N, kan penjumlahan akar dulu ya. M tambah N sama dengan min B per C. Itu hanya masalah huruf aja ya. Di sini dia cuma minta M dan N. Biasanya kita pakai X1, X2 sama aja. Berarti di sini hasilnya min B-nya itu, oh ya kita tulis dulu deh. 1 B-nya itu sama dengan min 5
C-nya itu sama dengan min 14 ya. Berarti di sini min ketemu min berarti positif, positif 5 per 1 berarti 5. Oke, sekarang udah penjumlahan, udah. Sekarang perkalian akar-akar yang semula. Itu ini per A ya. Aduh, di situ ini berarti C per A juga, semua per A. Lalu di sini Om C-nya itu berapa? Min 14 ya. Berarti min 14 bagi 1. Berarti sama dengan 1 ya. Atau Om tulis saja. Min 14 sama dengan bagi 1 sama min 14 ya maksud Om. Sekarang sudah dapat kita akar-akar yang semulanya. Penjumlahannya 5, perkaliannya min 14. Sekarang kita masuk ke akar-akar yang baru. Nah, di sini kita cermati dulu soalnya. Persoalan kuadrat di baru di mana akar-akarnya 3 lebihnya dari semula. 3 lebihnya dari semula. Om anggap akar baru itu Y1. Y1 sama dengan 3 lebihnya dari semula, berarti X1 lebih 3. Ya, begitu juga yang Y2 sama dengan X2 lebih 3. Kan lebihnya dari yang semula ya. Yang semula X lebihnya 3, berarti lebih 3 ya. Oke, sekarang kita cari penjumlahan dan perkalian akar-akar yang baru. Berarti kita tulis ini Y1 ditambah Y2 sama dengan X1 ditambah 3 untuk nilai Y1 ya. Ini Y1 ditambah ini X2 ditambah 3. Berarti kan 3 sama 3 bisa kita tambah. Berarti 3 tambah 3 6. Lalu tambah dengan X1 tambah dengan X2. X1 X2 nggak bisa jadi 2X ya, karena kan yang satu lagi X1, yang satu lagi X2. Berbeda ya. Nah, sekarang sama dengan 6. X1 tambah X2 kita sudah dapat. Ya. Oh, di sini tadi kita pakai MN ya. Udah, berarti di sini Om ganti N aja, di sini Om ganti ini ya. Nah, sini M. Di sini N ya. Di sini M. Di sini M ya. Kita ikutin soal aja M N ya. Berarti di sini M tambah N kan? Nah, di sini berarti M tambah N. M tambah N kan beda, nggak bisa dijumlahin kan? Tetapi kita udah ada hasilnya M tambah N itu di sini. Nah, berapa hasilnya? 5. Berarti 11. Untuk penjumlahan akar-akar yang baru nilainya 11 ya. Untuk penjumlahan akar-akar yang sebelumnya nilainya 5. Oke, sekarang penjumlahan akar baru sudah. Lanjut sekarang perkalian akar yang baru. Ya, yang pasti kita kalau soal-soal begini menyusun persamaan kuadrat kita harus dijumlahkan dulu lalu dikalikan. Ya. 1 kali Y2 sama dengan Y1-nya tadi M plus 3 ditambah dikali N plus 3. Berarti kita kali pelangi aja nih. Berarti MN ini kali ini lalu ini kali ini ya. Plus M 3M lalu ini kali ini plus 3N lalu ini kali ini plus 9 gitu ya. Berarti di sini kita tulis M kali N itu kita udah dapet tadi. Nah, M kali N itu min 14, berarti Om tulis min 14. Nah, ini kan penjumlahan. FPB-nya kan 3, berarti 3 kalian keluarin. Nah, M tambah N tambah 9. Tadi yang kita sudah tahu M tambah N itu berapa nilainya. M tambah N itu
nilainya 5 ya. Berarti kita kali 5 tambah 9 berarti min 14 tambah 15 tambah 9 berarti sama dengan min 14 tambah 15 berarti 1 tambah 9 berarti 10 ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat penjumlahan akar yang baru, lalu penjumlahan akar yang perkalian akar yang baru. Perkalian dan penjumlahan akar yang baru kita sudah dapat, berarti kita tinggal tulis rumus x kuadrat minus minus dulu ya. Akar yang baru dijumlahkan dikali dengan x ditambah dengan akar yang baru yang dikalikan ya. Berarti kan kita sudah dapat nih x kuadrat. Penjumlahan yang baru itu adalah 11 berarti min 11x ya. Sekarang yang perkaliannya positif, ini perkaliannya 10 sama dengan 0. Ini hasilnya. Oke. Sekarang cara cepatnya gimana? Nah, kalau cara cepatnya, Om anggap Y itu akar baru sama dengan akar semula lebihnya 3. Akar baru sama dengan lebihnya 3 dari akar semula. Berarti Om inverse X sama dengan Y min 3 ya. Sekarang Om tulis rumusnya lagi. X kuadrat minus 5x minus 14 sama dengan 0 ya. Berarti substitusikan aja ini yang sudah kalian inverse tadi ya. Inverse Y min 3 ya. Y min 3 kuadrat ya dikurang 5 Y min 3 kurang itunya 14 ini ya. Di sini 14 sama dengan 0 ya. 14 ya. Berarti di sini Y kuadrat lalu di sini min 6Y, di sini positif 9 dikurang 5Y plus 15 min 14 sama dengan 0. Lalu kita kerjakan Y kuadrat min 11Y ya. Y tambah min 6 tambah min 5Y berarti 11Y. 9 1 berarti plus 10 sama dengan 0 ya. Sama ya hasilnya. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui 2x kuadrat min 11x plus 12 sama dengan 0. Sama seperti tadi kita tulis A-nya berapa dulu. A-nya 2, B-nya itu min 11, C-nya itu 12 gitu ya. Lalu udah pasti kita cari akar-akar yang baru ya. Akar-akar yang lama dulu penjumlahannya. Ini akar yang lama, kata dia di sini M dan N. Berarti M dan N sama dengan min B per A sama dengan min B itu adalah min 11, min ketemu min berarti 11 per 2. Itu hasilnya. Lalu sekarang perkalian akar-akar yang sebelumnya M kali N sama dengan C per A. C di situ nilainya 12, A itu 2 berarti 6. Ya, sekarang baru kita kerjakan untuk akar yang baru. Nah, tapi di sini kita lihat soalnya dulu. Tentukan persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya 2 kali dari semula. Oke, berarti akar yang baru Y1 menganggap 2 kali dari semula. Akar yang semula itu menganggap X ya. Berarti Y2 juga 2 kali akar semula ya. Berarti sudah kita membaca soal yang ini,
kita tinggal cari penjumlahannya lagi ya, penjumlahan AKK yang baru. Sama dengan 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 2, karena ini VB nya 2 keluarin, x1 ditambah x2 berarti 2 x1 tambah x2. Oh, di sini M ya. Om ganti aja di sini M. Mintanya di sini M. Berarti di sini M ya. Di sini M. Dimintanya di sini M dan N ya. Ini berarti di sini M, M1, di sini N2 ya. Ups. Di sini M1, di sini M2. Oke, berarti M tambah N kita udah ketahui 11/2. Berarti coret, berarti penjumlahan AKK yang baru adalah 11. Sekarang perkaliannya Y1 tambah Y2 sama dengan dikali ya. Tadi kan jumlah udah. Nah, berarti 2M kali 2M sama dengan 4MN. Ya, berarti 4 dikali dengan M kali N tadi kita udah dapat 6. Berarti sama dengan 24 ya. Oke, lanjut. Karena kita sudah dapat nilai dari jumlah AKK yang baru dan jumlah AKK yang perkalian AKK yang baru dan penjumlahan AKK yang baru, berarti kita tinggal masukin ke dalam rumus. Rumusnya itu x kuadrat minus, karena di situ pakai akar barunya y, berarti y1 ditambah y2 dikali dengan x ditambah y1 dikali y2 ya. Berarti di sini tulis saja x kuadrat, penjumlahannya tadi 11 min 11 kali dengan x lalu ditambah 24 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Cara cepat inverse. Om anggap akar yang baru itu y sama dengan akarnya 2 kali dari semula. 2 kali dari semula. Semula itu kan x. Ya, x1 x2, tapi kita nggak usah tulis x1 x2, cukup ini aja kita tulis 2x. Berarti kita inverse. Berarti x sama dengan y/2 ya. Pindah ruas ya, berarti x sama dengan y/2. Nah, ini yang kita pakai. Yang x sama dengan, berarti kita tulis lagi soalnya nih, 2x kuadrat min 11x plus 12 sama dengan 0. Kita masukin nilainya 2 y/2. Di sini y ya. Ops, ini sini y/2 dikurang 11 y/2 tambah 12 sama dengan 0. Berarti di sini langsung kita kuadratin, y kuadrat per 4 kurang 11y per 2 tambah 12 sama dengan 0. Ini kita coret, berarti sisa 2. Berarti y kuadrat per 2 kurang 11y per 2 tambah 12 0 ya. Berarti ini kita kali dengan semua, kita kali dengan 3 ya. Kali 2 dengan 2 untuk, karena pecahannya kan penyebutnya 2, berarti untuk menghilangkan penyebutnya kita kali dengan 2 semuanya. Berarti di sini menulis y kuadrat min 11y tambah 24 sama dengan 0. Nah, hasilnya sama ya. Sama ini ya. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih.